wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu yang dicintai Allah SWT, bersyukur pada sore hari ini kita dapat dikumpulkan kembali dalam kajian sore ya. Dan karena kemarin dalam rapat saya sampaikan juga, waktu dari segi waktu luas, tapi dari sisi konsentrasi dan energi ini sedang pada puncak-puncaknya menurun. Mudah-mudahan dengan kajian yang sederhana ini bisa menambah pengetahuan kita. Kita sambil mengaji ayat 30-34 surat Al-Baqarah tentang penciptaan manusia. Nanti kita tadaburi. Ini sebagai poros ayat utamanya, yaitu surat 30-34. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini periode pertama ketika Allah SWT berkata kepada malaikat, aku menjadikan di bumi seorang khalifah atau wakil Allah. Kemudian mereka bertanya, apakah Anda menciptakan orang yang suka merusak dan mengalirkan darah, sedangkan kami bertasbih dan memujimu? Kemudian Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi nanti ada beberapa hal di sini ya. Ini kalau saya ngasih judul bahasan kita pada kesempatan kali ini 3: manusia, malaikat, sama iblis. Yang pertama, Allah memilih dan menciptakan manusia. Yang kedua, perkataan malaikat itu bukan protes. Kadang sebagian orang mengatakan malaikat itu protes, padahal malaikat itu karena tidak memiliki informasi yang cukup tentang manusia. Jadi yang dia ketahui, sebelum manusia diciptakan itu ada jin. Nah, jin itu ya namanya jin sesama mereka itu kadang bertengkar, kadang merusak. Nah, mereka menganggap nanti manusia ini sama seperti itu. Nah, akhirnya Allah memberikan informasi bahwa bukan seperti itu yang diinginkan Allah. Lalu Allah proses penjelasannya di sini melibatkan langsung malaikat, yaitu mengajarkan uji kelayakan kepada Nabi Adam. Kemudian yang keempat, malaikat mendukung penuh dan taat sepenuhnya. Kemudian yang kelima, proses penghormatan terhadap Adam. Yang terakhir, pembangunan iblis dan awal misi manusia. Ini yang kalau bapak-bapak baca di situ, saya kasih judul profesi pertama manusia itu apa. Jadi ini yang menarik. Ini kita cek ayatnya. 30 sampai 34. Nah, ini sudah kita baca. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia pertama kali itu seorang nabi? Jadi profesi pertama kali seorang manusia itu bukan seorang pedagang, bukan seorang politisi, bukan seorang macam-macam, tapi dia seorang nabi. Seorang nabi, kenapa? Karena yang akan memakmurkan bumi Allah itu orang yang mengenal Allah. Makanya itulah alasannya umat Islam itu harus kaya, umat Islam harus memimpin, umat Islam harus banyak, orang Islam harus punya networking. Karena tanpa itu semua susah dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Ini nanti cerita panjangnya. Saya akan mulai dari cerita penciptaan ini. Nah, ibu-ibu kalau mau bergabung silahkan, tidak apa-apa, bisa aja Mbak. Kajian penciptaan manusia. Nah, saya akan melihatkan prosesnya dulu. Ya, yang kedua. Nah, siapa Adam alaihissalam? Adam itu manusia. Dia adalah jenis makhluk baru. Yang kedua, tercipta dari pilihan tanah-tanah dunia dari berbagai tempat. Nah, jadi ini yang saya ajak ibu-ibu dan bapak untuk membayangkan. Jadi Nabi Adam itu di prosesnya
malaikat dilibatkan. Jadi setelah ditanya Allah, dia bukan protes, bertanya, apakah Anda akan menciptakan orang yang kayak dulu, yang merusak dan suka saling bunuh-bunuhan? Allah bilang, oh enggak, ini lain. Nah, gimana lainnya? Malaikat ditugaskan untuk mencari tanah. Jadi tanah dari Eropa, kalau sekarang ya diambil. Makanya orang Eropa itu ya kayak gitu. Kalau kita mukanya kayak gini, ini tanah yang diambil untuk jatahnya kita, warnanya kayak gini. Ada tanah itu merah, tanah liat, tanah yang keras, tanah yang hitam, tanah yang agak kekuning-kuningan. Itu nanti dicampur dan semua kemudian ditaruh air, diaduk kayak bikin adonan, kemudian dibentuk menjadi seperti bentuk manusia. Setelah itu baru ditiup ruh. Nah, setelah ditiup ruh dari ubun-ubun, turun ke bawah, naik lagi, dan terakhir ruh itu ditiupkan di muka. Makanya yang pertama kali dilakukan Nabi Adam itu bersih. Jadi setelah diciptakan ada ruhnya, Nabi Adam itu bersih, bangkis bersih. Maka bersin itu adalah tanda kehidupan. Makanya disunahkan kalau kita bersin bilang alhamdulillah. Nanti orang yang mendengarkan dirahmatullah. Itu adalah tanda kehidupan. Jadi kalau ada pertanyaan ya bisa buat kuis nih. Nah, apa yang dilakukan pertama kali oleh manusia? Bersin. Jadi bersin adalah tanda kehidupan. Itu terakhir ketika rohnya sampai di muka, dia bersih. Nah, nanti saya membicarakan iblis dan malaikat nanti dulu. Kita konsentrasi ke manusia dulu. Kemudian dibekali sama pengetahuan. Kemudian diberi kenikmatan tidak ada batasnya, kecuali satu, nggak boleh makan dua roti. Kemudian ditambah lagi ditemani pasangan hidupnya, perempuan yang diciptakan lain. Jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Jadi di dunia ini penciptaan ada 4 macam. Pertama dari tanah, Nabi Adam, dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya mertua. Kemudian Hawa, dia nggak punya ibu tapi punya bapak. Nabi Adam itu bapaknya, tapi sekaligus jadi jodohnya. Tapi dia nggak punya mertua, nggak punya orang tua kecuali satu, bapaknya, ibunya nggak ada, mertua nggak ada. Nanti ada kayak Isa itu punya ibu nggak punya bapak, nggak punya mertua juga, sama karena belum menikah. Nah yang lain itu seperti kita, diciptakan dari air mani, normal, punya bapak dan pasti punya ibu, punya mertua dan punya mertua dengan kecuali dari belum nikah. Nah ini ya. Nah dia kemudian dimusuhi sama iblis, kenapa? Nanti kita bahas. Nah saya mau membahas yang ini dulu. Penciptaannya itu ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Manusia diciptakan dari tin. Tin itu adalah tanah. Tin itu bahasanya itu tanah liat aslinya. Kalau tin itu tanah liat. Kemudian setelah dari tin itu, tin ini Nabi Adam, tapi kita juga dari tanah. Kenapa? Makanan-makanan yang kita makan itu semuanya dari tanah. Sebut aja apa? Daging. Daging yang kita makan itu hewannya pemakan daging atau pemakan rumput atau herbivora? Herbivora kan? Berarti rumput ditanam di tanah, dari saripati tanah. Singkong dari tanah juga. Di sini enggak, saya makannya roti. Roti dari mana? Gandum. Gandum ditanamnya di mana? Di tanah. Jadi kita makan dari tanah dan air. Nah, tanah dan air itu menjadi nutfah. Dan nutfah yang jadi itu nutfahnya laki-laki, air mani. Perempuan ada air maninya, laki-laki ada air mani. Tetapi air mani yang jadi itu adalah air mani laki-laki. Nah untuk perempuan dia sel telurnya dibuahi fi qararin makin. Nanti setelah dibuahi dia menjadi alaqah, segumpal darah. Nah segumpal darah ini nanti berubah menjadi mudghah. Jadi mudghah kayak gini. Jadi sudah kental dia, ada dagingnya. Nah baru setelah itu dikasih tulang, dan setelah itu ada daging luar. Ini daging luar dan menjadi makhluk yang lain. Nah ini singkatnya seperti itu. Sebenarnya ada banyak ya.
Sebentar, saya di sini saya. Oh, nggak ada di sini. Oke. Nah, saya mau kembali ke sini. Setelah malaikat dikasih tahu Allah, di sini kan qalu subhanaka la ilma lana. Allah mengatakan qala ya Adamu ambihum. Ini sebelumnya Nabi Adam itu dikasihkan pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma. Nabi Adam diajarkan kata benda. Makanya anak-anak kita, anak kecil itu belajarnya kata benda. Satu kata. Ayah, mama, ibu, itu. Nanti dia meskipun haus dia bilangnya itu aja. Mama, apa? Haus. Nangis, itu bahasa awal-awal anak. Nabi Adam dikasih tahu itu, cuma dikasih tahunya apa? Itu yang terjadi perbedaan ulama, tapi kita tidak terlalu penting. Karena yang penting intinya Nabi Adam itu nanti derajatnya diangkat oleh Allah. Nah, setelah itu dikasih fasilitas di sini ya. Alam aqul lakum inni a'lamul ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi ini prosesnya malaikat menjadi begitu. Jadi bukan dari protes, dari tidak punya informasi dia bertanya, kok kamu jadikan orang yang suka membunuh dan memusuhan? Oh, kamu salah persepsi. Manusia bukan itu. Dan jin setelah nanti dia durhaka itu diungsikan. Nanti kalau udah sampai saya akan jelaskan. Nah, setelah ini selesai, Nabi Adam diciptakan. Nah, saya mau visualisasi ya. Jadi anggaplah ini Nabi Adam ya, terbaring kayak gitu. Dia tertidur. Nah, saya praktekin ya. Nabi Adam diciptakan begini. Setelah ada ruhnya masuk, bersih dia, bersih gitu ya. Nah, ketika sebelum diciptakan ada ruhnya, malaikat dan jin itu mengelilingi, terutama jin. Ini siapa ini? Karena makhluk baru ya, satu-satunya makhluk baru. Nah, setelah dikelilingi itu, kemudian dikasih ruh, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh semuanya bersujud, tetapi jin tidak mau. Kenapa jin tidak mau? Karena jin itu merasa lebih mulia, itu satu. Yang kedua, jin tahu kelemahan manusia. Jadi jin itu cerdas dia, tahu bahwa manusia itu di dadanya ada rongga. Nah, rongga itu yang menjadi kelemahan manusia. Nah, maka di situ kemudian dalam hadis itu dijelaskan di hati itu nanti tempat yang paling lemah yang bisa digoda oleh jin atau setan. Nah, maka kita harus melindungi hati kita. Secara fisik itu tempatnya di sini, rongga. Tetapi jin itu kan makhluk non fisik. Dia tidak melihat fisiknya, dia tahu anatomi fisik dan anatomi non fisiknya. Maka yang menjadi lemah itu di sini. Nanti kalau dalam kajian lebih khusus lagi dengan ibu-ibu, saya ada kajian surat Al-Falaq dan surat An-Nas, itu membentengi supaya jin tidak mengganggu kita misalnya. Nanti kita akan sampaikan di lain waktu. Nah, dia iri. Kemudian setelah itu jin diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ya, saya baca itu. Di sini, fasajadu illa iblis. Mereka semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka sombong dan durhaka, termasuk orang-orang kafir. Udah, iblis ditinggalkan. Sekarang ceritanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, sementara Adam dia dikasih fasilitas penuh, rumah dinas bahasa kita. Karena kan dia akan dinas menjadi khalifah. Dia rumah dinasnya di mana? Di surga. Cuma terjadi perbedaan ulama. Surganya itu surga di langit atau surga di bumi. Surganya itu surga nanti yang dijanjikan oleh Allah atau surga yang lain. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kalau saya, pendapat saya, ini pendapat saya, boleh ikut boleh enggak? Itu surganya. Jadi sebenarnya saya mau tafsirkan dulu. Tadi pagi sudah kita bicarakan ya. Surga atau di sini disebut dengan jannah. Jannah itu artinya taman atau kebun. Ya kayak apa, tiergarten itu ya. Nah, itu disebut jannah. Jannah itu kalau kita masuk dari atas itu nggak kelihatan. Nah, kalau kita masuk
kayak di sebelah itu kelihatan itu bukan jannah, bukan rindang. Pohon yang rindang itu disebut dengan jannah. Jadi taman yang rindang, yang asri itu disebut dengan jannah. Nah itu adanya di surganya di mana? Sebenarnya surga itu bagusnya kita terjemahkan menjadi taman-taman yang indah aja, biar enak kita membayangkan. Nah kalau itu adalah surga yang dijanjikan Allah, maka jumhur ulama mengatakan bukan. Surga yang nanti dijanjikan untuk orang-orang yang beriman itu belum ada yang menempati dan tidak bisa dibayangkan. Tidak ada satu manusia pun yang tahu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Makanya surga itu tidak bisa dibayangkan. Di dalam Al-Quran divisualisasikan. Mathalul jannah itu maksudnya visualisasi. Kalau bagi orang yang pakar IT, dia serba touchscreen, kemudian nanti orang-orang kedokteran lain lagi, nanti para surganya para pedagang, bisnismen, surganya itu lain lagi. Itu dibebaskan, tetapi tidak ada satu manusia pun yang tahu hakikatnya. Maka Nabi Adam itu menghuni surga yang bukan nanti dijanjikan untuk manusia. Nah, masalah dia di langit atau di bumi itu terjadi perbedaan ulama. Kalau saya berpendapat ini di bumi tetap. Berpendapat di langit, ulama ada yang mengatakan demikian. Nah, karena fasilitas yang sangat banyak itu dia plus kemudian dikasih dia istri. Di sini pembahasan tentang istri tidak ada di dalam Al-Quran. Hawa diciptakan dari tulang rusuk itu adanya di hadis. Kenapa dari tulang rusuk? Karena perempuan itu adalah makhluk yang paling mengerti laki-laki. Makanya dia diciptakan dari tulang rusuk kiri. Kiri itu dekat mana? Dekat jantung. Jantung itu tempat terlemah manusia yang didiagnosa oleh iblis. Maka perempuan itu makhluk yang paling memahami laki-laki, sekaligus menjadi makhluk yang paling sulit difahami oleh laki-laki. Nah, jadi sebaliknya, yang paham laki-laki itu perempuan. Biasanya dia udah mau pergi, tahu-tahu istrinya udah nyiapin kaos kaki, udah belum kepikiran. Itu istri, tabiat perempuan kayak gitu. Laki-laki nggak mikir, tahu-tahu oh iya ya, itu perempuan. Tetapi laki-laki nggak bisa. Tidak bisa dia pahami perempuan. Itu tabiat secara psikisnya. Makanya kebetulan essay S3 saya itu disertasi saya tentang gender, ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan, salah satunya tentang penciptaan ini. Nah, udah selesai, mereka tinggal di surga, disuruh makan semua, terserah mau makan apa aja. Mau makan A, B, C, D, mau daging, mau ikan, mau sayur-sayuran, terserah. Satu aja nggak boleh. Itu fuldi penamaan aja sebenarnya. Buahnya apa itu tidak ditentukan. Syajaratul khuldi itu buah keabadian, itu bahasa setan. Sebenarnya Syajaratul khuldi itu redaksi setan. Khuldi itu artinya adalah abadi. Khalidina fiha, khuldi. Jadi setan nanti saya tafsirkan pakai dari surat Al-A'raf ya. Jadi di sini tidak ada bahasanya. Nah, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahum asyaitan. Ini langsung diringkas, mereka tergelincir. Oke. Tergelincirnya seperti apa? Mari kita lihat di dalam surat Al-A'raf yang kemarin ya kita pernah bahas. Nah, di sini ini yang disebut syajaratul khuld. Nanti ada di ayat lain lagi, tapi di sini fawaswasalahum asyaitan. Dia mendapat bisikan setan. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tuhan kamu itu enggak menahan kamu, melarang kamu untuk makan buah-buahan itu. Kenapa? Karena illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka disebut dengan syajaratul khuldi. Kenapa? Kalau kamu makan, kamu akan selamanya di surga. Sementara Tuhanmu tidak ingin. Kenapa? Kamu mau diutus ke bumi kok. Kamu disuruh memakmurkan bumi kok. Kalau kamu makan ini ya kamu nggak jadi susah-susah di bumi. Nah, jadi menggunakan pendekatan yang Nabi Adam alaihissalam sendiri iya juga ya. Gitu. Nah itu satu. Yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan berkali-kali di pengajian remaja, pengajian ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa saya ulang. Ini karena persepsi kita tentang iblis dan setan
itu tidak di-upgrade. Maksudnya apa? Sejak kecil saya mendapatkan informasi setan itu menakutkan. Ya, kemarin saya bilang gitu ya. Setan itu menyeramkan. Padahal kalau setan menyeramkan, nggak ada orang maksiat, Pak. Kira-kira Nabi Adam dibujuk kayak gini tuh nyaman nggak dia ngomong sama iblis? Pasti nyaman, Pak ya. Kalau nyaman, kira-kira iblisnya menakutkan atau menyenangkan? Diajak ngobrol menyenangkan. Itu berarti iblis atau setan yang menjelma dari jin atau setan yang dari manusia, karena setan itu ada juga dari manusia, artinya itu berarti dia orangnya menyenangkan, bukan menyebalkan. Karena kalau memprovokasi kita, kamu jangan sholat, kalau itu pasti orang nggak mau. Tapi jangan sholat, tunggu dulu main bola sampai habis bolanya. Itu dia. Lihat bola itu. Bukan itu dia habisin dia. Padahal kan jeda 15 menit bisa dipakai untuk sholat misalnya. Tapi kan tadi tandanya sudah pada asar. Seandainya itu di Indonesia terjadi pas sedang waktu sholat, apalagi yang nonton di stadion itu, sholat maghrib sering hilang. Nah kalau seandainya setan itu menyerahkan, nggak ada orang berbuat maksiat. Dia pasti membuat orang itu nyantai, enak. Kayak Nabi Adam, gini, kamu kalau makan itu, kamu akan kekal di surga. Semua fasilitas ini enak. Tapi Tuhan nggak mau. Kenapa? Karena kamu mau diutus memang untuk memakmurkan bumi. Susah itu memakan bumi. Kan kalau diomongin kayak gitu, orang kan jadi mikir, ya juga sih ya. Daripada kita susah-susah kerja, ini nggak tanpa kerja dapat fasilitas kayak gini. Akhirnya terbujuk itu Adam. Dan ini di dalam Al-Quran atau hadis tidak ada redaksi yang memulai itu laki-laki atau perempuan. Maka kita sering kena subhat. Meskipun titik lemahnya seorang laki-laki itu di istrinya, perempuan. Kenapa? Karena perempuan berpikirnya mikro, kecil, detil. Kalau laki-laki berpikirnya besar. Makanya kedua-duanya harus kerjasama. Nah, biasanya kalau ada sesuatu, ya makanya kalau salesman itu nawarinnya bukan ke suaminya, ke istrinya. Tukang kredit itu nawarinnya bukan ke suaminya, ke istrinya. Kalau ke suaminya nggak perlu, nggak usah. Dia rasional. Tapi kalau ditawarin ke ibunya, ini nih keistimewaan gini loh, bu, rice cooker yang ini begini. Saya sudah punya, itu lain, yang ini begini. Nah itu bisa jadi ngambil dia. Tapi kalau sama bapaknya enggak. Karena perempuan itu mikirnya detail-detail. Oh ini masak untuk ini, oh ini untuk masak ini, untuk masak ini. Kalau ada ini enggak. Yang penting lapar, ada masakan, makan, jadi selesai. Nah, itulah titik lemah. Dan di Al-Quran tidak ada itu akibat dosa itu adalah perempuan. Itu dalam agama Yahudi dikenal itu akibat Hawa. Makanya nanti yang menjadi sasaran pelampiasan dosa warisan itu karena perempuan. Dalam agama kita tidak itu. Meskipun itu ada kemungkinan juga titik lemah seorang laki-laki dalam keluarganya adalah istri dan anak-anaknya. Karena seorang mencuri bisa jadi bukan untuk dia, untuk anaknya yang kelaparan, ya, atau dia nggak enak tiap hari, setiap pulang, bang gimana tuh tetangga kita mobilnya udah baru, masa kita gitu, besok gitu lagi, wiridnya tiap hari pulang mobil gitu, lama-lama telinganya nggak tahan, dan itu salah satu pemicu bukan sekarang. Maka nanti saya buat 3 seri itu karena seorang perempuan dia berinteraksi dengan dirinya, suaminya, sama anaknya. Kalau seorang laki-laki bukan itu saja, dia harus lebih luas karena memiliki misi khalifah Nabi Adam itu. Makanya di situ letak kepemimpinan laki-laki, tidak bisa digantikan oleh perempuan. Tapi bukan berarti derajat perempuan itu kalah dengan laki-laki, karena pada hakikatnya kedua-duanya itu adalah teman di dalam memakmurkan bumi Allah SWT. Nah, saya nanti biar ada sesi tanya jawab ya, saya akan selesaikan 5 menit lagi. Nah, sekarang setelah di sini bahasanya waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin, aku bersumpah inni lakuma laminan nasihin. Itu saya cuma nasihat aja, kalau ente gak mau mah itu urusan situ lah. Jadi kan karena saya kan diciptakan duluan dari ente. Kan udah kayak gitu Nabi Adam udah kalah dia. Saya kan diciptakan duluan, saya kan di sini datang duluan.
Nanti kalau nggak makan buah ini nggak bisa kekal di sini. Saya udah dapat itu enak di sini. Jadi itu membuat Nabi Adam terpesona, dan kemudian bahasanya di sini fadallahuma bihuru. Falamma dzaqa asy-syajar, dzaqa itu mencicipi. Jadi nggak makan dia sebenarnya. Jadi buah diambil, dia baru gigit aja. Udah, itu melanggar peraturan. Jadi melanggar peraturan itu kan bahasanya jangan deketi. Itu dia bukan hanya deketi, tapi dia ngambil, dia dzaqa, nyicipi, belum makan loh. Langsung badat lahuma sau'atuhuma, auratnya langsung terbuka. Di situ ada dua pendapat. Ada yang pertama, memang aslinya Nabi Adam dan istrinya itu artinya tidak memakai pakaian ya, tapi mereka tidak merasa bahwa itu aib. Tapi pendapat ini lemah. Yang berlaku itu pendapat jumhur mufassirin mengatakan begitu mereka makan itu langsung pakaiannya hilang, auratnya terbuka, dan mereka malu, akhirnya mereka lari, dan larinya itu dalam kondisi terpencar. Terpencar iya, kondisi terpencar, dan mereka mencari daun-daunan. Mereka sudah hidupnya sengsara setelah itu, dan setelah itu Allah cabut semua fasilitas dan mereka diturunkan dari taman yang indah itu, atau dipisahkan mereka setelah itu. Nah, tapi mereka kemudian berdoa. Nah, ini bahasan ini insya Allah nanti saya lengkapi besok dalam manusia pilihan. Nabi Adam setelah bertaubat, dia justru diangkat Allah sebagai nabi. Ini yang penting di sini. Jadi manusia setelah berbuat salah, kalau dia ikuti dengan taubat, dia bisa berprestasi. Karena nyatanya orang yang berprestasi di sekolah itu bukan orang yang tidak ada salahnya, bukan orang yang nilainya 10, tapi ada salahnya. Nah, ini yang terakhir saya tutup bahwa ini dia, di penciptaan yang ini, kalau kita lihat ya. Nah, Nabi Adam dan Nabi Isa itu sering disamakan di dalam Al-Quran. Ini ayatnya begini: Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Jadi sesungguhnya permisalan Nabi Isa dan Nabi Adam itu sama di sisi Allah. Dua-duanya itu diciptakan tidak normal. Saya tambah satu lagi, istrinya Nabi Adam. Tetapi kenapa? Karena istri Nabi Adam itu perannya dia peran pendukung, bukan berarti merendahkan, bukan. Tetapi di sini karena Nabi, sama-sama Nabi, itu keistimewaan yang diberikan Nabi Isa itu biasa aja. Ada yang lebih dari itu. Kan karena Nabi Isa yang demikian istimewa itu kan kemudian dituhankan orang kan. Padahal ada yang lebih dahsyat dari itu. Kalau Nabi Isa kan masih ada ibunya. Tapi ini Adam diciptakannya dari tanah-tanah itu dicampur kemudian jadi manusia. Makanya di dalam Al-Quran dua-duanya sama, diulangnya 25 kali. Terus kata-kata yang mengatakan sesungguhnya Isa di sisi Allah itu seperti Adam itu sama di ayat Ali Imran ayat 59. Jadi diciptakannya sama. Yang tadi sudah kita jelaskan, ini adalah penciptaan manusia secara normal. Dan fungsi manusia itu, kalau tadi saya bertanya apa profesi manusia pertama, jawabannya adalah Nabi. Kenapa? Karena pelaku peradaban adalah harus orang yang mengenal Allah. Kalau tidak, dia duit banyak, ya kan? Itu kalau bagi laki-laki khususnya, kalau udah masuk parubaya, duitnya sudah banyak, dia pasti aneh-aneh. Itu secara psikologi. Bagi perempuan juga gitu. Dia duit sudah banyak, anak sudah gede-gede, itu juga aneh-aneh. Jadi masing-masing bisa kena perilaku yang aneh-aneh di usia parubaya. Nah, kalau orang ini mengenal Allah, maka dia akan memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bukan hanya datang ke masjid saja, dia mikirin gimana kebersihan masjid, operasional masjid. Memakmurkan masjid bukan hanya menjadikan masjid, tapi menjadi sentral. Prakteknya masjid sekarang kan menjadi pertemuan orang-orang kalahan. Orang pensiun baru ke masjid, orang bangkrut baru ke masjid, orang sakit hati baru ke masjid, orang lagi stres baru ke masjid. Akhirnya masjid kumpulan orang stres, kumpulan orang bangkrut, kumpulan pensiunan, menjadi kalah secara peradaban. Nah itu, nah, agama kita ada dua. Al-Quran itu adalah kitab peradaban, dan ritualnya hadis. Kita harus ambil dua-duanya. Kalau ada orang konsentrasinya di hadis, sudah pasti orang itu bakal sering nyalain orang. Karena masing-masing punya dalil. Oh salah tuh sholatnya nggak gitu, dalilnya lebih dari satu. Harusnya kalau orang itu ritual, itu sudah pasti kalau dia konsentrasinya di situ akan terjadi banyak ikhtilaf. Oh ini nggak kunut salah,
oh ini terawih 8 di sini, salah. Oh gitu, karena kalau judulnya ritual itu sudah pasti ada perbedaan pendapat. Makanya kita juga harus pegang kitab peradabannya, karena manusia itu nanti mengisi peradaban. Fungsi dia adalah khalifah. Khalifah itu apa tugasnya? Memakmurkan. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang mengenal Allah SWT. Maka nanti kalau kita sebagai orang khalifah mau kerja jadi apa aja, saya khalifah, saya ini memimpin, bukan petantang-petenteng. Meskipun saya jadi bawahan, tapi saya ikut berperan terciptanya suasana lingkungan yang besar menjadi baik. Atasan saya itu merasakan pengaruh baiknya saya. Jadi orang yang berhasil misi kekhalifahannya itu, dia pengaruhnya itu dirasakan oleh orang sekelilingnya. Kalau dia seorang ayah, anaknya tahu, bisa merasakan ayah ini baik. Kalau dia seorang suami, istrinya juga demikian. Kalau dia seorang atasan, bawahannya merasakan. Kalau dia seorang bawahan, atasannya merasa nyaman dan enak bekerja dengan dia. Kalau dia menjadi di tengah-tengah komunitas, dia adalah sumber inspirasi. Ini saya udah ngomong 35 menit. Mudah-mudahan sebagai pemancing nanti kita bisa diskusikan jamaahnya tidak sebanyak yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan mereka yang tidak ada di sini masih tetap mendapatkan informasi tentang apa misi kekhalifahan seorang manusia di bumi ini. Itu sementara saya break dulu, nanti silakan kalau kita lanjutkan dengan dialog dan sambil ngobrol nyantai. Saya cukupkan, mohon maaf sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada bapak atau ibu boleh. Trik, bapak mungkin duluan kalau bapak. Ya silakan aja dari belakang. Tadi Bapak bilang atas izin Allah, jin itu lebih pintar karena dia jadi mengetahui kekurangan dari manusia. Sedangkan malaikat itu yang saya tahu berarti kurang pintar karena dia tidak tahu fungsi dari manusia, kelak fungsi dari manusia itu seperti apa. Sehingga bukan protes, tapi seperti yang kalau orang tadi kita telah dengar. Yang pertama itu apakah benar atau salah atau bagaimana sebenarnya. Yang kedua tadi tentang surga, walau alam ada berbeda pendapat apakah surga itu ada di dunia atau di langit. Tapi tadi Bapak bilang kalau Rasulullah juga belum pernah melihat surga yang kelak insya Allah buat yang telah dijadikan oleh Allah untuk mukminin dan mukminat. Nah, bagaimana dengan ketika Isra Mi'raj, Rasulullah kan melihat neraka dan surga kalau masalah diperlihatkan oleh Allah juga. Yang ketiga Pak, insya Allah tadi sebagai banyak ya, sebagai tadi khalifah, insya Allah diharapkan kita atau disarankan kita bisa menjadi melihat kebaikan di sekitar kita. Tapi saya juga pernah dengar kalau kita juga tergantung dari lingkungan. Justru kita harus mencari orang-orang yang soleh. Berarti kalau kita mau soleh, berarti ada yang lebih soleh dari kita. Apakah betul seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya jawab dulu ya. Agak banyak tapi lupa. Yang pertama berarti jin lebih pintar dari malaikat. Nah, jadi malaikat itu tidak bisa dibandingkan karena malaikat itu diprogram. Kalau mau membandingkan, ya jin sama jin, manusia sama manusia. Jin dan manusia dan malaikat itu yang paling mulia itu manusia. Ketika dia, jadi kalau dia buruk itu lebih buruk dari binatang bahkan, ya kan? Fi asli takwim itu dia mengalahkan malaikat. Dan malaikat itu lebih baik dari jin bukan dari sisi pengetahuannya, tapi dari sisi dia bertasbih kepada Allah dan menyucikan Allah. Kalau pengetahuan, karena jin itu tidak diprogram, jin itu sama dengan manusia. Nanti dia mendapat surga, mendapat neraka juga. Jadi malaikat tidak ada yang masuk neraka kecuali malaikat penjaga neraka. Malaikat itu nggak masuk surga kecuali memang dia ditugaskan di situ. Malaikat ada juga yang dia, yang tadi pagi kita jelasin ya, apa? Cabut nyawa. Mencabutnya, tugasnya itu apa tadi? Niup trompet. Tugasnya cuma 2 kali niup trompet, sangkakala kehancuran dan sangkakala kebangkitan. Nah sekarang
malaikat kok nggak iseng-iseng coba ini kira-kira bunyinya kayak apa misalnya, hancur dunia kalau ya coba-coba. Nah, jadi dia hanya mengerjakan, malaikat itu hanya mengerjakan sesuai dengan yang diprogramkan, dan itu berarti nggak bisa dibandingkan. Malaikat berarti nggak bisa diajak mikir, bukan nggak bisa diajak mikir, dia mau ditugaskan untuk itu. Ibarat polisi, disuruh hukum ya dihukum aja. Ada yang ditugaskan nyetor hafalan, nyetor amalan. Tadi pagi kita bicarain ya, setor ke atas 1 hari sama dengan berapa tahun? 50.000 tahun, ya kan? Dia setoran untuk apa? Yang kerjanya bagi rizki aja. Yang kerjanya nyabut nyawa, dia nggak tergoda. Wah, yang sana bagi-bagi duit, bagi-bagi rizki, enggak, dia kerjanya itu aja. Dan staf malaikat kan ada 2 tadi pagi kita diskusikan kan. Yang satu dia nyabut kasar, yang satu lembut. Nggak ada, wah enak banget dia nyabut lembut, saya kasar-kasar mulu, gantian dong variasi, nggak ada. Dia sudah dikhususkan untuk itu, maka nggak bisa dibandingkan. Nah, jin itu cerdasnya karena dia bukan cerdas sih, licik sebenarnya. Dia tahu kelemahan manusia sehingga dia masuk lewat situ. Dan itu ya nanti diturunkan kepada bukan hanya jin juga. Iblis itu menurunkan, iblis sampai sekarang masih hidup. Kalau jin itu seperti manusia, dia bisa mati. Jadi syaitan itu adalah bukan keturunan, tapi dia murid-muridnya iblis. Nah, setan itu ada 2, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nanti lebih detail kita akan lebih kaji lagi. Makanya di dalam surat An-Nas itu ada minal jinnati wan nas, itu. Minal jinnati dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi manusia itu ada juga yang menjadi setan. Menjadi setan itu kita doakan itu nggak pergi juga deh. Kita baca ayat kursi dia malah ketawa. Ada ayat yang ketawa, kalau jin dengar azan lagi dia. Kita istighfar dia nangis. Kita banyak zikir dia nyesal. Sekarang lagi dirantai. Nah, kalau jin dari golongan manusia sekarang nggak dirantai, dibiarin sama Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, surga tadi. Yang kedua, surga itu ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, itu bukan surganya yang dilihatkan, tetapi orang-orangnya. Ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Kalau hadis redaksi yang saya baca, ketika Rasulullah SAW Mi'raj dilihatkan ada orang, ya kan, perutnya gede, makin gede, segede rumah. Siapa mereka? Itu orang yang suka makan riba, kata anak yatim dan makan riba. Ada orang yang keluar cairan yang bau dari kemaluannya, itu orang yang suka berzina. Ada orang begini bla 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 bla, itu bukan nerakanya, tetapi jenis siksaannya. Demikian juga surga. Ada nabi yang duduk sendirian. Siapa mereka? Itu nabi yang tidak punya pengikut, belum ada pengikutnya, dia dibunuh sama kaumnya. Itu nabi ada banyak sekali. Siapa? Itu Nabi Musa. Jadi surganya tidak ditampakkan. Maka surga itu hanya mafal, divisualisasikan saja. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak, saya belum menemukan, saya tidak bisa mengatakan tidak ya, ilmu saya terbatas. Saya belum menemukan yang mengkonfirmasi bahwa ada manusia yang sudah dikasih tahu surga yang akan nanti dibunuh. Tidak ada. Yang ada kecuali di dalam Al-Quran, dan itu semuanya bahasanya mafal. Mafal itu perumpamaan. Ikan Allah ingin memberi surprise. Contoh satu lagi, nanti kita dijanjikan akan melihat Allah. Ada ya? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti kita akan melihat Allah. Nah, sekarang kan kita bayangkan Allah gimana cara melihatnya? Nggak bisa. Karena Allah SWT nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan cahaya bumi. Bayangkan ya, cahaya langit dan cahaya bumi. Cahaya listrik yang paling terang aja kalau kita pantengin bisa buta ya. Betul ya? Ada listrik yang paling terang itu yang suka nyorot buat panggung itu, kalau kita lihat kan silau. Itu baru cahaya listrik. Cahaya bumi matahari nggak ada orang sanggup melihat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala adalah cahaya langit dan bumi, nggak bisa dilihat di dunia. Allah hanya bisa dilihat di surga. Itu satu. Yang kedua, orang masuk surga itu, saya pakai perumpamaan gini. Kita diundang presiden ke istananya. Senang nggak? Senang. Tapi lebih senang kalau yang buka pintu itu presidennya langsung dan mempersilahkan.
Beda kan dengan ajudan kan, Bapak silakan, sudah Bapak menerima, Bapak Presiden menerima Anda, silakan duduk, ini makanannya makan aja semua. Tapi Presidennya nggak nemuin kita, ya kita senang aja itu di istana Presiden tapi kurang lengkap. Nah Allah SWT nanti akan menemui kita sendiri, dan itu ingin dibuat surprise. Itu Allah alam, itu pengetahuan yang saya dapatkan kira-kira seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Oh, lingkungan. Itu dua sisi. Kalau lingkungan baik itu memudahkan kita jadi orang baik. Kalau lingkungan itu buruk atau di bawah kita jadi khalifah. Kalau lingkungan baik membuat kita lebih mudah, dan kita tadi bahasa saya itu juara di antara para juara misi kita. Tapi kalau lingkungan kita buruk, kita minimal tidak turun seperti itu. Bagusnya apa? Mengubah lingkungan. Nah, tugas manusia itu kan mengubah lingkungan. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam itu fungsinya. Kenapa dikatakan Inna Ibrahim kana ummah? Nabi Ibrahim itu seperti hanya satu bangsa, karena dia bisa mengubah. Yang nyeleneh dia ubah atau dia selamatkan. Dan Ibrahim itu beda dengan kita. Nabi Ibrahim nanti dalam doa-doa itu kita jelaskan lebih khusus. Ini maklumat singkat aja. Punya anak 13. Anak 13 dan 13-nya itu disebar. Tidak ada istilah mudik. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak pernah menyuruh anak-anaknya pulang kampung. Karena kalau ditanya kampungnya Nabi Ibrahim mana, nggak jelas. KTP-nya mana, nggak jelas. Nabi Ibrahim itu keliling dunia. Kenapa? Karena mengelilingi anak-anaknya. Bukan anaknya datangi beliau, enggak. Tapi dia yang mendatangi anaknya. Ismail datangi 5 kali, Nabi Yakub datangi 3 kali, Nabi Lut keponakannya didatangi. Ini ada di Yaman, ini ada di sini, ini ada di sini. Karena dia sudah mewakafkan anak-anaknya untuk membentuk lingkungan yang baik. Kalau kita kan terjadi sebaliknya. Anak-anak orang tua masih ada, pulang kampung, lebaran, gitu. Itu yang terjadi di kita. Nah, jadi singkatnya lingkungan membantu, tapi bukan segala-galanya. Kita yang menentukan lingkungan. Makanya jangan jadi alasan bahwa buruknya lingkungan berarti saya ikut buruk, tidak. Tapi kalau lingkungan yang buruk, kita bisa mengubah-ubah. Kalau tidak bisa, sebaiknya mencari lingkungan yang bisa menjaga agama kita, bisa menjaga akhlak kita. Karena seberat-beratnya itu kalau memang kita harus seperti lingkungan seperti itu. Misal saya sebut aja, lingkungan semuanya suka minuman beralkohol, minuman yang memabukkan, kayak gitu aja terus. Kita bisa bertahan nggak itu? Ya, insya Allah bisa, nggak apa-apa, bagus. Bisa mengubah nggak? Nah, mereka non muslim susah. Nah, berarti minimalnya tadi itu saya tidak tergoda. Nah itu. Kalau nggak bisa, berarti saya harus cari lingkungan. Oh gimana? Oh saya kerja di situ. Nah itu kerja di situ sementara. Kalau nanti ada solusi yang lebih bagus, lebih bagus. Kalau tidak bisa, kita harus menyucikan. Nah, ada kan caranya menyucikan. Nah, ibarat harta itu ada yang 90% halal, itu harta yang paling halal harus diberikan anak dan istri. Bagi seorang istri harus diberikan kepada dirinya, ngasih makan anaknya yang tingkat kehalalannya paling tinggi. Nanti di bawahnya bisa digunakan untuk perabotan rumah tangga, bisa digunakan untuk karpet. Nanti kalau sudah makin turun, apalagi syubhat, itu cara membersihkannya adalah buat toilet umum atau bersih-bersih toilet, itu untuk disedekahkan ke arah sana. Yang jelas jangan dimasukkan mulut, meskipun itu mulut orang miskin. Jadi kalau kita ngasih sedekah ke orang miskin, jangan harta yang syubhat, harta yang baik juga. Itu saya kira. Kalau ada yang mau tambah lagi Bapak, saya silakan. Masih ada waktu ya, saya kira ya. Ya silakan. Ya karena tadi saya dibilangin jam 7 sampai jam 8, kita nggak usah strict gitu lah. Insya Allah masih bisa 5-10 menit lagi. Nanti kita break. Silakan Pak Abdul mungkin atau dari yang pemuda-pemuda. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau membicarakan mengenai Nabi Adam. Nabi Adam dari surga terus dia keluar ke bumi, terus turun di bumi. Itu bumi di mana, Pak? Ya. Ya cuma itu aja. Yang kedua nanti Pak ya sekalian. Ya silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini mungkin hanya pengertian saya aja. Saya ingin menanyakan ini, Pak.
kenapa sebelum Adam itu diciptakan kan Allah SWT sudah menciptakan malaikat dan jin. Iya. Tapi kenapa Allah yang diajak dialog malaikat kok bukan jin? Iya. Nah, ini apa redaksinya kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, turun di bumi atau turun dari taman tadi ya, itu ada yang berpendapat diturunkan di tempat yang berlainan. Ada yang bilang di India, ada yang bilang di Iran, ada yang bilang yang jelas di sekitar itulah, di Timur Tengah bahasa kita sekarang itu. Nah, dan nanti dipertemukan di dekat tanah suci. Tepatnya di mana itu nggak tahu. Kalau orang haji itu sudah mendapatkan, wah itu di Jabal Rahmah pertemuannya, tapi itu nggak bisa terkonfirmasi benar tidaknya. Nggak terlalu ini Pak. Jelas mereka turunnya berpisah, tidak. Karena begitu makan itu langsung otomatis mereka. Setelah itu mereka bertobat. Itu ada yang mengatakan bertobatnya sendiri-sendiri, ada yang mengatakan mereka bertemu, setelah itu terpisah lagi. Sudah nggak bisa ditentukan karena sudah fasilitas dari Allah dicabut semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kenapa malaikat? Karena malaikat itu yang nggak macam-macam. Ada malaikat yang diciptakan untuk sujud, dia udah disujud tadi sampai hari kiamat. Ada diciptakan untuk tunduk, dia nggak pernah melawan. Sementara jin, itu juga kita belajar ya. Malaikat itu kan dari cahaya diciptakan. Kalau jin dari api, manusia dari tanah. Nah, itu penciptaan orang yang dari tanah labil, ya. Diciptakan dari api cepat panas. Makanya kalau kita gampang marah itu berarti ada tanah yang dekat-dekat dengan api itu sebenarnya. Nah, orang yang gampang marah, gampang emosi itu sebenarnya ini jin atau manusia? Karena itu tabiatnya jin ya. Dengki. Orang yang gampang dengki itu gampang panas. Gampangnya orang yang gampang panasan itu harusnya jin. Makanya dia iri. Nah, saya tadi ceritanya belum selesai sebenarnya. Ketika dia diusir oleh Allah dari taman surga, itu kan diusirnya kemana? Bumi kan untuk manusia. Bumi itu asli bukan tempat iblis, itu tempatnya manusia. Dia diusir Allah, diungsikan ke tengah lautan. Iblisnya? Ya, iblis dan keturunan yang jahat. Dan istananya jin itu Di air. laut, di air, di dasar lautan. Dia tempat rapat plenonya di sana. Jadi kalau setiap hari lapor bos, hari ini saya sudah membuat orang membunuh, ada orang Indonesia ada 40 orang bunuh, laporan ya bagus. Ada sekian orang berzina ya bagus. Biasa dia. Tapi begitu jin lapor bos, ya kenapa? Saya bisa memisahkan A dan B, bercerai mereka. Bukan hanya bercerai, sudah di infotainment menjelek-jelekkan suaminya, menjelek-jelekkan istrinya. Itu dosa yang paling membanggakan jin. Jadi kalau ada orang bercerai, itu faktor utamanya memang bukan jin, tapi ikut digiliki-giliki oleh jin. Makanya perceraian itu biasanya kadang tidak masuk akal. Tapi dari satunya romantis bisa menjadi Tom and Jerry, lebih melebihi Tom and Jerry kalau mereka sudah bercerai itu. Nah, kita nggak boleh menertawakan peristiwa perceraian. Perceraian itu sama dengan peristiwa pernikahan, sama dengan peristiwa poligami kalau dalam ajaran agama kita. Itu merupakan di antara sekian peristiwa yang kadang manusia tidak bisa memikirkan. Itu nanti lain waktu kita bahas. Nah, itu ya, dia diungsikan di air. Makanya kemudian dari sunnahnya tidak semua jin itu kayak iblis. Jin itu ada yang baik, kayak gini, ini ada jinnya di sini. Yang muslim. Yang muslim yang baik, cuman kita nggak tahu yang apa duduknya di samping Pak Menteri, apa di tempat ibu, saya nggak tahu. Ada jin yang di sini dan ada malaikat. Itu ada hadisnya. Kalau ada orang duduk dalam majelis ilmu berzikir, itu malaikat ikut nongkrongin, jin yang baik ikut nongkrongin. Nah, dari sini nggak ya? Nah itu nggak tahu, bukan urusan kita karena dia makhluk gaib. Itu ada hadisnya. Nah makanya kita harus menjaga etika. Tidak boleh, mohon maaf, buang air kecil di air menggenang. Itu tempat mereka. Nah, kemudian tidak boleh istinja dengan tulang.
itu makanan mereka. Dan kalau kita habis makan makanan yang ada tulangnya, sebaiknya tidak ditaruh di dalam rumah kita. Nah, nggak tahu kalau di sini gimana caranya. Kita buangnya bisa rusak kalau makan itu. Enggak, maksud saya baiknya kalau tulang disendiriin, ya paling tidak dia sendiriin, nanti taruh paling luar paling pojok lah, misalnya kalau nggak dikeluarin. Ya kan istilahnya kita itu ngundang dong, berarti ngundang jin. Iya, kalau yang makan di rumah kita jin yang baik-baik aja, misalnya ada jin lagi lewat lagi lapar, wah ada makanan nih, kan dia tahu nih. Misalkan di sini habis pesta nih, makanan tulang-tulang banyak taruh di situ. Ya kalau lagi yang lewat di sini jin habis mabuk di sana, nyamper di sini, kemudian ada yang disamperin, nah itu juga. Makanya disunahkan tidak menyimpan tulang belulang dalam bentuk banyak khususnya. Ya kan kalau cuma dikit jin juga, oh udah, cuma segitu mana adanya saya gitu istilahnya. Meskipun secara fisik tulang yang dimakan jin itu tidak kemudian langsung hilang, tidak. Jadi kalau mau percaya, ya silakan aja tulang itu dikumpulin agak banyak, tidur di sampingnya. Makan atau tidak, tongkrongin aja. Apa yang terjadi? Nanti apa yang terjadi? Jangan tidur, tongkrongin aja. Nah itu ya. Itu maka kita nggak boleh istinja dengan tulang, nggak boleh di air yang menggenang. Makanya nanti kalau ada yang mengenang tiba-tiba, maaf saya dulu ada cerita ya, ada yang mengenang tiba-tiba anak kecil bengkak atau apa, ya dia disentil mungkin nggak sopan, orang rumahnya orang dikencingin misalnya. Gitu. Nah itu bagian dari adab. Nah dia posisinya dia langsung terdowngrade menjadi orang yang buruk. Tapi jin sendiri nanti kita juga saya ada materi yang khusus di situ. Jin itu sama dengan manusia. Ada yang buruk, ada yang baik. Tidak semua jin buruk. Dan juga meninggal. Meninggal, jadi kecuali iblis. Nah, kalau iblis itu hidup sampai hari kiamat. Jadi yang dulu ketemu Nabi Adam itu sekarang masih ada. Dia menjadi seniornya para setan. Gitu. Ada konsultan. Wah ini susah digoda. Ayo kita lapor bos besar. Nah, gitu. Itu tempatnya di dasar lautan. Tapi yang ada di sini itu yang kelas-kelas yang projo-projonya. Jadi ya prajurit. Itu saya kira masih ada lagi sebelum kita tutup. Ibu-ibu yang mau satu lagi. Saya nanya lagi. Ya, sedikit tadi kan saya baru dengar kalau misalnya malaikat itu salah mendapatkan informasi. Kira-kira kenapa bisa dapat salah informasi? Mungkin apakah kita bisa belajar dari situ? Bukan salah informasi, kurang informasi. Karena kan begini, malaikat kan hanya tahu dia pada waktu itu hidup berdampingan dengan jin. Bahkan jin pun sebenarnya dia nggak ada informasi juga. Tetapi jin itu kan tabiatnya dia tidak taat, ada potensi tidak taatnya. Dia mungkin cuek aja ketika diciptakan. Di dalam hadis Tobroni itu jin kan ngelilingin, dia mengamati dulu. Ketika Nabi Adam diciptakan dia ngamati dulu. Ini makhluk apa gitu kan? Nggak tahu dia. Sama juga. Cuma tidak seperti malaikat yang dia diajak dialog. Kenapa? Tadi kan udah ditanyakan. Kenapa malaikat yang diajak dialog kok bukan jin gitu? Karena malaikat itu yang dekat, dia yang bertasbih, dia yang diciptakan untuk rukuk sujud, nggak pernah nolak. Sementara jin kan, jin tasbih, ya tar dulu ya, gitu. Jadi potensi jinnya itu punya potensi, manusia itu ada potensi jinnya, ada potensi malaikatnya, gitu. Nah, berarti jin itu yang bagus ada nggak? Ada, tetapi sebagus-bagusnya jin kualitasnya masih di bawah manusia. Gitu aja. Seperti apa mereka? Jangan tanya saya karena saya bukan jin juga. Jadi susah. Jangan tanya saya. Jadi itu keterangan kita hanya bisa mendiskusikan dari hadis atau Al-Quran yang ada keterangannya. Jadi kalau saya terlalu banyak, dikiranya pakar jin juga nanti saya. Nggak, intinya itu aja. Jadi bukan salah informasi, dia kurang informasi, nggak ada info yang sampai di sini. Kalau salah kan berarti dapat info yang salah. Nggak mungkin salah informasi karena malaikat itu dia diprogram. Diprogramnya gini. Ada masuk program nggak cocok, ya protes, ya kan? Komputer itu kan kalau nggak match misalkan, oh ini untuk saya masih dulu. Ini saya punya program Quran untuk apa dulu setelah milenium itu ada jenisnya apa? Sebelum 7 itu Windows 7 itu ada
XP ya. Itu hanya cocok untuk XP saja. Begitu saya install Windows 7 udah nggak bisa. Kenapa? Ya nggak cocok, emang nggak match di situ. Nah malaikat itu diprogram untuk itu. Ketika ada program lain ya mohon maaf, dia bukan tell me, emang untuk itu. Tidak diprogram untuk itu. Sementara manusia dibekali akal, jin juga dibekali seperti itu, cuman jin lain. Seperti apa itu keterangannya tidak sedetil manusia karena kita nggak ngurus jin. Intinya jin itu ada yang soleh, ada yang tidak, dan kita yang disuruh mewaspadai itu yang tidak bagus. Yang jin soleh nggak usah kita urusin, itu bukan urusan kita. Nanti sampai ada detail-detail pernah, bisa nggak kita berteman dengan jin? Bisa nggak kita menikah dengan jin? Bisa nggak? Oh itu kalau sudah pertanyaan seperti itu detail, kita mungkin sampai subuh ngobrol. Maka saya cukupkan sekian ya. Cukup? Ada lagi? Ada? Cukup? Oke. Mungkin ini. Silakan. Satu. Itu suatu Nabi Adam dan istrinya dilemparkan kemana? Kan tadi Iya, diturunkan, pergi gitu kan. Iya. Yang saya dengar kita ini juga cucu dari Nabi Adam dan Hawa kan. Oh iya. Ya, tapi bagaimana kalau mereka berpisah? Ya, kapan terjadinya yang Ketemuannya lagi ketemunya lagi gitu. Mereka ketemu lagi. Kan nanti Oh, ketemu lagi. lagi. Oh iya, kalau nggak ketemu lagi Nggak ada di Ya, makanya saya kan setelah itu bertemu lagi, ada yang bilang di Jabal Rahmah itu kan, Iya. yang pada Arafah bertemu lagi beranak pinak. Nah, itu mulai tugas sebenarnya itu. oh iya. Setelah bertaubat, temukan kembali mereka. Mereka punya anak dan anaknya kemudian sekali lahir langsung dua, laki-laki perempuan, dan laki-laki yang pertama dia nggak boleh nikah sama perempuan yang sekembarannya, dia harus nikah silang, nikah sama adiknya, yang adiknya nikah sama kakaknya, nggak boleh nikah yang dengan kembarannya. Ternyata ada yang nggak terima Qabil dan Habil itu. Qabil punya saudara perempuan, yang mungkin lebih cantik atau apalah istilahnya. Nah Habil adiknya, harusnya dia nikah sama si Habil itu, nggak terima dia. Kaidahnya gitu terjadi. Nah itu sudah diceritain dalam Al-Quran ada. Ya, jadi beranak pinak. Kecuali anak terakhir Nabi Adam, dia laki-laki, namanya Nabi Sis. Nah itu nanti diangkat sebagai nabi. Nah kalau yang lainnya silang, kembar dua. Ada yang bilang sampai 10 kali, berarti kali 2, 20. Anak Nabi Adam 21, ada yang bilang gitu. Dan Nabi Adam itu tinggi ya secara fisik. Itu Pak ya. Jadi kalau nggak ketemu ya nggak. Ya bertemu sampai ada manusia. Sebenarnya saya tidak menanyakan itu. Saya kadang berpikir itu Adam sama Hawa dari 2 orang, kok sekarang bisa jadi bahasanya semacam itu. Itu kadang nggak masuk akal. Itu yang disebut dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sama-sama di sini. Saya kemarin dari Amsterdam, itu kalau bagi orang yang nggak paham bahasa, kayaknya mirip sih. Ternyata enggak katanya. Bahasa Belanda sama Jerman beda. Lah sama-sama orang Jawa, Jawa Tegal, sama Jawa Banyumas, sama Jawa Cilacap, sama Jawa Solo, sama Jawa Surabaya itu beda. Saya orang Jawa bagian utara, Semarang, Demak, Kudus itu ke Solo aja sama-sama relatif lebih satu rumpun. Nggak terlalu kaget aja beda. Apalagi nanti ke belakang dikit, Pekalongan ke sana, Tegal, Brebes, turun Banyumas, Cilacap, bawa beda lagi. Nah itu menandakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ternyata bahasa itu kesepakatan dan yang menginspirasi itu Allah. Ini disebut meja dari mana? Nah itu nggak tahu kapan sejarahnya. Ini disebut karpet apa itu berkembang. Ini kayak ini disebut laptop kapan itu ini. Padahal laptop juga baru kan. Nah kita nggak bisa menyelidiki. Nah itu kesepakatan, tapi inspirasinya adalah dari Allah SWT. Allamahul bayan, ya kan? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Allamahul bayan itu bukan yang mengajarkan bicara, bukan. Yang memahamkan orang bisa ngomong dan dipahami. Karena tidak harus ngomong. Mohon maaf, orang yang tidak bisa ngomong pakai bahasa apa? Bisa. Kita paham nggak? Itu yang memahami Allah. Ya kita paham kalau kita belajar. Dia bisa mengungkapkan, difahamkan memahami. Orang Prancis ngomong orang Ciamis bisa paham kalau ada penerjemah. Bisa paham pakai bahasa isyarat yang memahamkan Allah. Anak kecil nangis, ibunya bisa tahu, oh ini nangis ganti popok, oh ini nangis haus, ini nangis minta ditemani. Siapa yang ngajarin itu? Allah. Padahal cuma satu bahasa, menangis. Nanti yang lebih gede lagi, ya sama.
suaminya itu senyum-senyum apa ini? Itu yang paham istrinya. Nah, istrinya juga gitu deketin suaminya. Ini apa maksudnya? Itu siapa yang memahamkan itu? Allah. Makanya saya sebenarnya kurang setuju kalau terjemahan alamul bain itu yang mengajarkan manusia pandai berbicara, bukan. Yang mengajarkan manusia bisa mengungkapkan sehingga bisa dipahami, itu al-bayan. Itu saya kira mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa sambung dengan kajian lain, karena ini membicarakan diri kita itu panjang ya, membicarakan manusia. Tema-temanya mudah-mudahan saya diberikan kekuatan juga di situ. Sudah ada semua, nanti mudah-mudahan itu kerangka besarnya. Nanti kalau ada tema-tema yang berkaitan kita bisa bahas. Itu saya akhiri sekian. Mohon maaf sekali lagi, jazakumullah khair. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Istighfar kepada Allah 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika al-muttaqin waj'alna min ibadika asy-syakirin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wahsyurna ma ahli al-Qur'an waj'alna wa dhurriyyatina jami'an min ahli al-Qur'an. Rabbana taqabbal salatana wa qiyamana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tilawatana wa sadaqatina wa zakawatina wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.